Ya, kembali lagi bersama narasumber saya CEO Pigijo, Adi Putrawijaya. Pak Adi optimis begitu ya, meskipun memang sudah akan raise issue, tapi ya optimistisnya disimpan dulu begitu ya, karena kita tidak tahu di kondisi yang uncertainty seperti ini. Tapi kalau dilihat dari prospek bisnisnya, kembali lagi ke pariwisata, meskipun sudah dihantam habis-habisan oleh pandemi, untuk ke depan 2021, bahkan kalau Pigijo kan sampai 2022 sudah menyiapkan itu, pariwisata masih akan seperti apa sih geliatnya? Kalau kita target market Pigijo itu kan adalah millennials, dan kita perhatikan para millennials ini kan punya karakter yang mau pergi menjelajah sesuatu yang anti mainstream. Kita tidak berbicara mungkin Indonesia. Kita ngomong tadi Bali saja. Iya. Itu masih nggak ada habisnya di iniin. Betul. Apalagi Indonesia. Kan pernah seorang blogger dari Amerika, kalau nggak salah saya pernah baca, dia bilang kalau Anda datang ke Indonesia, datengin kota provinsi aja, sorry, kabupatennya satu-satu, ini setahun tuh nggak habis. Nggak habis, betul. Nggak habis. Gimana mau kalau keliling Indonesia begitu ya? Oke, artinya ditambah lagi segmennya sekarang bisa menyasar millennials, tidak putus asa begitu untuk sektor pariwisata, ngelihatnya bisa masih ada peluang yang besar menanti setelah memang pandemi ini bisa surut begitu. Tapi kalau untuk mitra-mitra strategis ke depan, khususnya mungkin dari pemerintahan mungkin ya, dari kementerian, siapa yang bisa digandeng oleh para teman-teman startup di pariwisata, atau mungkin dari pemerintah sendiri seperti apa? Ada insentif kah atau seperti apa dukungannya terhadap sektor pariwisata di tengah pandemi sekarang ini? Jadi sebetulnya yang dari sektor pariwisata harapkan ya dukungan dari pemerintah itu tentu saja dengan kebijakan-kebijakan mungkin melonggarkan relaksasi lah. Relaksasi, pajak lah karena saat ini kan penghasilan kami itu sangat berkurang jauh. Bukan sangat berkurang jauh lagi, kadang-kadang mungkin beberapa curhat udah berbulan-bulan Pak nggak ada income katanya. Jadi mungkin dari sana pemerintah, karena kami pun tahu pemerintah juga punya beban yang cukup berat. Karena yang diurusin kan bukan hanya pariwisata saja. Jadi kami sendiri pun mencoba apa yang kami dapat bantu nih ke pemerintah. Kalau selama ini kan sektor pariwisata dengan Kementerian Pariwisata, kami Pigijo mencoba menggandeng Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan ya. Kita mencoba mengajak katakanlah Ikatan Guru Indonesia untuk bersama-sama di masa-masa pandemik ini, yuk siswa-siswa juga kan nggak boleh ke sekolah, katanya bosen nih belajar di rumah, nggak tahu cara, yuk kita sekarang bikin konten pariwisata. Kita ajak guru-guru di perwakilan di 34 provinsi itu, yuk cari tempat-tempat tersembunyi yang istimewa yang hanya kamu yang tahu. Atau aktivitas-aktivitas apa yang kaitannya dengan pariwisata begitu ya? Di daerah tersebut, lalu kamu bikin kontennya, bikin videonya semenit aja, lalu submit ke Pigijo. Kami lagi ada lomba Ini Indonesiaku. Nah, kita dorong nih, yuk kawan-kawan guru, siswa, daripada belajar di rumah itu bete kan, gitu. Coba mulai menjelajah. Jadi tetap bisa jalan-jalan sambil sharing informasi begitu ya, siapa tahu menemukan objek atau aktivitas yang menarik dari segi pariwisata. Jadi tidak hanya mengharapkan bantuan atau suplemen dari pemerintah, tapi masyarakat juga bisa turut serta. Kan itu kan namanya tidak membutuhkan uang yang besar sekali, dan orang juga bisa menimbulkan optimisme. Banyak kawan-kawan ketika mereka melakukan riset terhadap tempat-tempat, baru kaget, wah, saya tuh mikir sampai jauh-jauh ke Jepang, ke Korea. Ya ilah, radius 5 kilo aja ada tempat yang bagus gitu loh. Baik. Ini semoga Pigijo terus sukses dan tidak patah semangat, khususnya teman-teman travel assistant di berbagai daerah di Nusantara begitu ya, untuk tetap bangkit menggerakkan pariwisata kita. Terima kasih banyak Pak Adi. Sukses terus untuk Pigijo.